Puji Tuhan saudara, Shalom. Kalau kita pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dalam satu acara yaitu Biblical Night. Kita akan belajar firman Tuhan dan firman Tuhan itu akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Mari saudara, kita mau menyimak, kita mau memperhatikan sehingga kita dapat melakukan itu dalam kehidupan kita. Topik pada sore hari ini yaitu tentang disiplin pikiran. Saudara, pikiran manusia menurut Plato adalah pusat dari kehidupan itu sendiri. Karena semua ada, semua bisa ada. Karena apa? Karena manusia berpikir. Dan bagaimana kita harus menjaga pikiran kita supaya tetap dapat berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Pada sore hari ini, mari akan kita simak bersama-sama materi dari Biblical Night pada sore hari ini. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kalau kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Dan sore hari ini tentang pikiran manusia. Bagaimana kita harus mendisiplin pikiran kita. Sehingga pikiran kita boleh berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Mari Tuhan, apa yang akan disampaikan pada sore hari ini itu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam acara Biblical Night. Pada Biblical Night malam hari ini kita akan membahas tentang disiplin pikiran. Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran adalah bagian dari jiwa manusia yang semula telah diciptakan Allah dengan baik. Hal ini kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 31. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika kita perhatikan di sini ada kata melihat segala yang dijadikan, segala, semua, termasuk pikiran. Sehingga kita bisa melihat bahwa pada mulanya Allah menciptakan pikiran manusia dengan fungsi, dengan tujuan yang baik. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, pikiran telah menyimpang jauh dari fungsinya yang semula. Pikiran manusia yang mungkin juga kita alami saat-saat ini cenderung memikirkan hal-hal duniawi dan tanpa kita sadari juga kita alami sebagai orang percaya. Misalnya, sebagai orang percaya ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Tetapi kemudian ketika kita bertemu dengan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kecenderungan kita itu adalah kemudian kita menjadi sulit berpikir bahwa Allah itu benar-benar baik atau penuh kasih. Dan bahkan cenderung memandang Tuhan tidak peduli, tidak mendengar jawaban doa, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita. Bagaimana sih caranya orang Kristen dapat berpikir seperti yang dia ketahui tentang Allah dari firman Tuhan dan bukan pikiran dunia? Kemudian, ada lagi mungkin masalah lain yang ditimbulkan oleh pikiran yang telah jatuh di dalam dosa. Dan ini berkaitan dengan fakta bahwa seringkali kita menemukan pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi perkataan kita, dan bahkan mempengaruhi tindakan kita. Contoh,
Ketika misalnya satu kali kita mendapat sebuah masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kemudian dengan berlalunya waktu, berlalunya waktu, tiba-tiba kita mengingat kembali peristiwa tersebut. Masalahnya sudah selesai, tapi kita kemudian mengingat kembali hari di mana ketika masalah itu terjadi. Dan ketika kita memikirkan kembali, bisa saja perasaan kita tiba-tiba jadi dipengaruhi oleh pikiran kita. Ya, kita tiba-tiba misalnya menjadi marah, menjadi sedih, menjadi kecewa ketika memikirkan masalah tersebut. Bahkan mungkin kita berpikir mungkin ada orang lain yang terlibat di dalam masalah tersebut, dan kemudian kita jadi berpikir, jangan-jangan orang ini sebenarnya sedang bertindak kurang ajar sama saya. Dan kemudian hasil dari pikiran tersebut adalah setelah pikiran itu mempengaruhi perasaan kita, kemudian kita tiba-tiba menjadi marah, kita tiba-tiba menjadi benci. Bahkan mungkin kita tiba-tiba menjelek-jelekan orang tersebut kepada orang lain. Dan kemudian kita menemukan diri kita gagal menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran manusia selain masalah yang disebutkan tadi, juga sebenarnya bisa menimbulkan pikiran berdosa. Dan meskipun pikiran kita sudah berdosa, tetapi jika itu belum membuahkan tindakan, baru hanya muncul niat sedikit saja mungkin ya Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya sudah merupakan bentuk pemberontakan kita kepada Allah. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius 5 ayat 28. Di situ di dalam firman Tuhan dikatakan begini, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya. Ada kata menginginkan Bapak Ibu Saudara. Kalau menginginkan itu berarti dari dalam perasaannya, dari dalam dirinya timbul keinginan untuk memiliki. Ya, di situ dilanjutkan kalimatnya adalah ketika dia hanya baru timbul keinginan saja untuk memiliki perempuan tersebut, itu sudah berbuat zina. Ini belum berbicara tentang tindakan, itu baru dari pikiran kita saja. Tetapi di sini dengan tegas Tuhan mengatakan kita hanya menginginkannya saja, itu berarti kita sudah berbuat zina dengan dia di dalam hati. Dan kemudian kita mungkin menemukan, mungkin diri kita, mungkin orang-orang di sekitar kita, itu kemudian mengalami kegagalan dalam menjaga pikiran agar bisa tetap kudus. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat contoh-contoh yang saya sebutkan barusan, mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa kita gagal memiliki pikiran Kristus, atau mengapa kita gagal untuk bisa berpikir kudus, ya, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi pencobaan, dan bahkan kita gagal menjadi pelaku firman. Sebab sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kita memerlukan pikiran yang didisiplinkan oleh firman Tuhan. Lalu bagaimana cara kita mendisiplinkan pikiran? Oleh sebab itu, di dalam Biblical Night kali ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah mendisiplinkan pikiran. Tapi sebelum itu, mari kita terlebih dahulu melihat apa itu pikiran dari sudut pandang Alkitab. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab istilah pikiran itu muncul dengan istilah yang lain, yaitu akal budi. Di dalam Roma 12 ayat 2, kita akan buka ayatnya. Di sini dikatakan Roma 12 ayat 2, ayat yang sudah sering kali mungkin kita baca ya, kita renungkan juga. Di sini mengatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini ada kata budi. Kata budi di dalam kalimat ini itu memiliki pengertian, yaitu kemampuan berpikir secara intelektual.
atau kemampuan untuk mempertimbangkan dan menilai sesuatu dengan tenang, bijaksana, adil, serta kemampuan juga untuk mengenali dan menerima semua hal yang berhubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, akal budi di dalam Alkitab pengertiannya itu adalah kemampuan di dalam diri manusia untuk dapat berpikir secara intelektual, mempertimbangkan dan menilai sesuatu, dan juga untuk bisa bersekutu dengan Allah melalui pikirannya. Lalu bagaimana Alkitab menjelaskan kondisi tentang pikiran manusia? Kita akan lihat bagian selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu mengetahui bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah secara keseluruhan, secara utuh. Ya, salah satu wujud gambar Allah di dalam diri manusia itu adalah kemampuannya berpikir. Jika kita baca di dalam Alkitab, ya, manusia pertama yaitu Adam, dia menggunakan pikirannya itu untuk menamai binatang. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah karena dibutuhkan kreativitas, ya, untuk bisa memunculkan sekian banyak nama untuk sekian ribu jenis binatang yang saat itu ada di dalam Taman Eden. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan Adam itu adalah bagian dari tugas yang diberikan Allah kepada manusia untuk memelihara bumi. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia dengan kemampuannya untuk berpikir itu dengan tujuan untuk memelihara semua ciptaan Allah. Dan cara manusia menggunakan akal budinya yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya inilah disebut dengan pikiran manusia baru. Pikiran manusia pada awal penciptaannya itu memiliki karakter mampu untuk memikirkan yang Rasul Paulus itu sebut dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Yang karakter pikiran ini juga, ini sebenarnya dicerminkan oleh Kristus Yesus pada saat ia hidup di muka bumi ini. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu mengalami kerusakan, termasuk karakter pikiran manusia. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa pada mulanya pikiran manusia diciptakan untuk sesuatu yang baik, untuk tujuan untuk memelihara ciptaan Allah. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, ada fungsi, ada tujuan yang bergeser dari tujuan Allah menciptakannya, termasuk karakter pikiran manusia. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan saat ini, meskipun manusia masih menyandang gambar Allah, ya, saat dia jatuh dalam dosa dia masih menyandang gambar Allah dan dia masih bisa, dia memiliki kemampuan untuk bernalar. Manusia memiliki kemampuan untuk berkehendak, manusia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan, bahkan manusia juga memiliki kemampuan atau keinginan, kerinduan untuk bisa mencari Tuhan. Tetapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa kemudian menyalahgunakan pikirannya atau kemampuannya berpikir itu untuk kepentingan diri sendiri. Dan jika kita perhatikan ya di dalam keseluruhan Alkitab, Rasul Paulus menyebut kondisi ini memiliki ciri yaitu yang bisa kita lihat di dalam Roma 8 ayat 5 yang dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging, dia akan memikirkan. Ada kata memikirkan di situ ya, betul Bapak Ibu Saudara. Kata memikirkan di situ berasal dari kata roneo, yang artinya itu dilatih dengan tekun. Jadi di sini maksudnya Paulus mau mengatakan sebab mereka yang hidup menurut daging akan pikirannya akan dilatih ya oleh hal-hal yang berasal dari daging.
Sehingga kita mengetahui sekali lagi bahwa karakter pikiran manusia lama sebenarnya akan melatih kita untuk memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Sehingga melahirkan tindakan dan perbuatan yang kemudian menunjukkan pemberontakan kepada Allah. Misalnya saja, meskipun kita tidak menginginkannya, tetapi mungkin dalam keseharian kita, dalam waktu-waktu di mana kita tidak mengerjakan apa-apa, tiba-tiba muncul pikiran-pikiran cabul. Atau misalnya pikiran-pikiran yang penuh dengan dendam. Atau misalnya ada siasat jahat yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita. Ya. Dan kemudian mungkin saja kita juga tiba-tiba memiliki kecenderungan berpikir buruk tentang orang lain yang mungkin bahkan tidak kita kenal. Ya, kita mungkin seringkali mengalami hal ini. Atau kita mengalami kecurigaan yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun pikiran manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu sudah mengalami kerusakan sedemikian parah, ada sebuah kabar baik. Kabar baiknya itu adalah bahwa kematian Yesus di kayu salib itu memberikan pengharapan kepada umat manusia, bukan hanya berkaitan tentang bahwa setelah kita mati kita akan masuk surga, tetapi keselamatan akan membawa orang percaya kepada sebuah kehidupan yang baru. Pada sebuah kehidupan yang ditandai dengan proses pembaharuan yang terjadi di dalam diri manusia. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 12 ayat 2 yang tadi kita baca, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa. Kata serupa di situ dalam bahasa aslinya itu adalah hematiko, yang artinya itu adalah menyesuaikan diri di dalam hal berpikir. Menyesuaikan diri di dalam hal berpikir dan juga menyesuaikan karakter kita dengan dunia. Jadi di sini Rasul Paulus mau mengatakan setelah kita menjadi manusia baru, setelah kita memiliki kehidupan yang baru, kita jangan lagi menyesuaikan diri dengan dunia. Kita jangan lagi menyesuaikan diri dengan pikiran-pikiran dunia. Bahkan karakter kita tidak perlu lagi disesuaikan dengan dunia. Tetapi Rasul Paulus di sini mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi kata budi di situ, itu di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah mind, yang artinya pikiran, akal budi, nalar. Rasul Paulus menasihatkan kita untuk berubah, seluruh diri kita ini berubah ketika pikiran kita juga diubahkan. Dan di sini menunjukkan bahwa pikiran atau akal budi sekali lagi juga merupakan bagian dari proses pembaharuan yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Dan proses pembaharuan pikiran atau akal budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu juga sebenarnya akan membentuk pikiran kita, akan membentuk karakter kita, akan membentuk batin kita secara holistik. Jadi Roh Kudus tidak mengerjakan hanya sebagian pembaharuan dalam diri kita. No, tapi Roh Kudus mengerjakan pembaharuan itu secara holistik, secara utuh. Dari atas sampai bawah, dari pikiran kita sampai kehidupan setelah kematian itu sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi manusia baru di dalam batin orang percaya ini disebutkan oleh Rasul Paulus itu memiliki karakter pikiran yang terlatih. Sekali lagi ya, di sini kita semakin memahami bahwa mendisiplinkan pikiran itu adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Karena pikiran yang serupa dengan Kristus, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi, atau pikiran yang dimiliki oleh manusia baru ini seharusnya diusahakan untuk dilatih. Atau berusaha untuk menyesuaikan pikirannya dengan pikiran Kristus. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk buka ayat di dalam Roma 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6.
Roma 8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa melalui proses pembaharuan yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam batin kita, maka karakter pikiran manusia baru kita itu akan cenderung untuk memikirkan semua yang benar, ya, atau akan dilatih, ya, bukan selain memiliki kecenderungan juga akan dilatih untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dan yang juga setelah kita melatih pikiran kita untuk berpikir seperti yang Kristus miliki, itu kemudian akan menghasilkan tindakan, perkataan, bahkan perbuatan yang bercirikan buah roh. Dengan demikian, sekali lagi ditegaskan bahwa Alkitab memandang bahwa akal budi atau pikiran orang percaya itu sedang ada di dalam proses pembaharuan di dalam Kristus. Suatu proses di mana tidak hanya Roh Kudus yang berkarya dan menyempurnakan proses tersebut, tetapi juga memerlukan kedisiplinan dari dalam diri orang percaya. Lalu mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana cara kita mendisiplinkan pikiran kita? Mari kita perhatikan 4 langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia baru adalah proses pembaharuan gambar Allah di dalam diri manusia, atau suatu kondisi di mana Roh Kudus sedang memperbaiki, Roh Kudus sedang meluruskan kembali, Roh Kudus sedang memulihkan batin orang percaya termasuk pikirannya ke arah keserupaan dengan gambar Allah. Pembaharuan dan pemulihan gambar Allah ini harus diawali dengan proses penebusan atau kelahiran baru di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita akan lihat satu ayat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di dalam ayat ini ada kata menerimanya. Kata menerimanya di dalam bahasa aslinya itu adalah lambano, yang artinya telah menawarkan diri untuk menjadi satu. Sehingga kita bisa, jika kita melihat di dalam keseluruhan ayat ini, kita bisa mendapat pemahaman bahwa Tuhan sebenarnya Dia berinisiatif, makanya kenapa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Dia berinisiatif, Dia menawarkan keselamatan kepada semua orang. Dan ketika keselamatan itu kita terima, ya kita terima di dalam nama Yesus, maka secara otomatis Tuhan akan memberi energi ilahi di dalam diri kita untuk menguasai semua hal termasuk pikiran kita. Saya ulang sekali lagi, ketika seorang lahir baru, dia menerima Yesus masuk ke dalam hatinya, dia juga akan menerima energi ilahi yang diberikan oleh Allah ke dalam dirinya untuk menguasai semua hal, termasuk pikiran kita.
Oleh sebab itu kita di sini bisa melihat proses kelahiran baru sebenarnya itu memberikan kemampuan, memberikan energi ilahi, memberikan kuasa ke dalam diri orang percaya untuk dia bisa menguasai diri termasuk pikiran kita. Oleh sebab itu, melalui kelahiran baru, orang percaya sekali lagi memiliki kemampuan atau kuasa atau disebut dengan energi ilahi untuk mengendalikan pikiran. Lalu langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah disiplin membaca Alkitab dan merenungkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, disiplin membaca Alkitab dalam waktu-waktu teduh kita menjadi langkah sebenarnya untuk membentuk pikiran. Jadi saat kita bersaat teduh, saat kita meluangkan waktu untuk membaca firman, apa yang diucapkan oleh firman Tuhan ini, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan itu, sebenarnya itu sedang membentuk mind kita, sedang membentuk pikiran kita. Di sini kita bisa melihat di dalam waktu-waktu teduh kita bergaul akrab dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan kemudian kita bisa menemukan, oh ini perintahnya, oh ini kehendaknya, oh ini kisah tentang kelahiran Yesus, dan lain sebagainya. Nah, pembacaan Alkitab atau pembacaan firman Tuhan di waktu-waktu teduh kita, itu sebenarnya dapat menjadi sebuah sarana untuk mentransformasi, untuk mengubahkan pola pikir kita. Makanya kenapa di awal saya sebut bahwa membaca Alkitab adalah sarana yang diberikan Allah untuk bisa membentuk mind kita, untuk bisa membentuk karena ketika mind kita ini dibentuk, kemudian Allah juga akan mentransformasi, Allah juga akan mengubahkan pola pikir kita. Mengubahkan dari apa? Dari hal-hal yang berasal dari daging, hal-hal yang berasal dari dosa kepada pikiran Kristus. Ya, di dalam kalau kita lihat satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 10, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, 2 Korintus 10 ayat yang kelima di sini dikatakan, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sekali lagi dia sedang memberikan peringatan kepada orang percaya untuk tidak hanya shape ya, tidak hanya membentuk, tetapi juga menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kata menaklukkan di sini dibutuhkan usaha dari kita untuk kita bisa mendisiplinkan pikiran kita sedemikian rupa sehingga pikiran kita tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang dari daging, tetapi hal-hal yang berasal dari roh. Yang di awal tadi disebutkan semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus itu harus kita latih untuk kita pikirkan. Sebab pikiran sekali lagi di sini kita bisa melihat pikiran kita, pikiran kedagingan kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca Alkitab yang dilakukan secara teratur dapat membentuk pikiran kita dengan cara merenungkannya. Perenungan firman sebenarnya dapat kita lakukan dengan cara mengambil satu ayat. Mungkin kita membaca ada satu perikop, kemudian kita ambil satu ayat yang berkesan di dalam hati kita, lalu kembali mengulang pembacaan ayat tersebut secara perlahan-lahan. Sama seperti ketika kita mengunyah makanan itu secara perlahan-lahan. Ketika kita baca firman Tuhan, terutama bagian yang berkesan di dalam hati kita, lakukan itu dengan perlahan-lahan. Ini dilakukan agar makna daripada firman Tuhan itu dapat meresap di dalam pikiran kita, dapat meresap di dalam hati kita, di dalam emosi kita, di dalam tubuh kita, bahkan di dalam rasa ingin tahu di dalam diri kita. Dan kemudian mulailah bertanya di dalam diri kita, apa aspek di dalam hidup, apa aspek hidup atau batin di dalam diri kita yang dijamah oleh ayat tersebut.
Dan kemudian apa respon saya terhadap firman Tuhan tersebut. Lalu berdiam dirilah sambil merenungkan ayat tersebut sehingga pikiran kita tanpa kita sadari dibentuk oleh firman Tuhan. Dengan demikian, membaca Alkitab sebagai langkah untuk mendisiplinkan pikiran sangat diperlukan. Sebab saat membaca firman, pikiran kita sedang dibentuk agar serupa dengan pikiran Kristus. Lalu langkah yang ketiga adalah belajar berpikir sama seperti Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ayatnya sudah kita baca di awal pembahasan Biblical Night malam hari ini. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat untuk memikirkan sekali lagi semua yang benar, semua yang mulia. Kalau kita baca ayat ini secara keseluruhan, di penghujung ayat itu, Paulus menegaskan dengan memunculkan satu kata yaitu pikirkanlah. Kata pikirkanlah di dalam bahasa aslinya itu adalah logizomai yang artinya memperhitungkan semua yang benar, memperhitungkan semua yang mulia, memperhitungkan semua yang suci dengan melibatkan emosi bahkan juga kehendak di dalam diri kita untuk melakukannya. Sehingga kita bisa memperoleh pengertian bahwa sebagai orang percaya kita tidak hanya dituntut untuk know. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa itu isi Alkitab, kita tidak hanya dituntut untuk merenungkannya, tetapi juga kita dituntut untuk memperhitungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memperhitungkan tuh maksudnya memperhitungkan ajaran di dalamnya, nasihat di dalamnya, perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan untuk menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan saat kita mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu ketika kita tahu Allah itu Maha Kasih, kita tidak hanya sejauh tahu di dalam pikiran kita tahu bahwa Allah Maha Kasih. Tetapi ketika kita berbenturan dengan masalah di dalam kehidupan kita tahu di dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah itu sungguh Maha Kasih. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi kesalahpahaman kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, Yusuf, kalau kita tahu kisah Yusuf, dia pernah dibuang oleh keluarganya. Dan saat mereka bertemu kembali, saat Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya, Yusuf berkata kepada mereka, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kita bisa melihat dengan cara berpikir seperti ini, tentunya kita tahu bahwa Yusuf itu mengalami kepahitan dalam hidupnya. Siapa nggak pahit ketika dia dibuang oleh keluarganya, bahkan dia direncanakan untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi Yusuf memiliki pola pikir yang tadi kita baca di dalam Kejadian 50-20 yang menunjukkan bahwa sebenarnya Yusuf itu tidak memiliki dendam di dalam hatinya. Di sini kita bisa melihat Yusuf sudah terlatih sedemikian rupa untuk tidak mengizinkan pikiran dunia, pikiran orang-orang di sekelilingnya untuk mempengaruhi dia. Justru dia membuka diri selebar-lebarnya untuk firman Tuhan, untuk kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang kasih Allah, itu meresap jauh di dalam pikiran dan bahkan di dalam hatinya dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan masalah dalam kehidupan, bertanyalah, apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan di dalam situasi ini? Apa Tuhan, kemudian kita cari tahu, Tuhan ini sebenarnya lewat masalah ini sedang apa sih? Apakah Tuhan sedang menegur atau Tuhan sedang membawa saya ke level iman yang lebih tinggi? Oleh sebab itu mari kita melatih pikiran Kristus, ya, kita melatih kita belajar berpikir sama seperti Kristus dengan cara melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah. Sehingga kita dapat memiliki pola pikir Kristus yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah situasi seperti apapun. Lalu langkah yang terakhir,
langkah yang keempat, yaitu belajar menjaga pikiran kita. Kita akan lihat di dalam Amsal, ayat ini mungkin seringkali kita baca, Amsal 4 ayat 23. Tetapi mari kita lihat ayat ini secara lebih dalam. Di sini dikatakan demikian. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, jagalah hatimu. Apa hubungannya hati dengan pikiran? Di dalam bahasa aslinya, kata hati di dalam bahasa Ibrani yaitu leb. Leb itu artinya bukan hanya perasaan, ya, karena itu ada di dalam hati, bukan hanya keinginan, tetapi juga pikiran. Jadi kita bisa di sini mengatakan jagalah, bukan hanya jagalah hatimu, tapi jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak hanya perlu belajar berpikir kudus, kita tidak hanya perlu berpikir seperti Kristus berpikir, tapi kita juga perlu untuk membentengi diri kita sedemikian rupa dari pikiran-pikiran dunia. Kita seharusnya lebih wise, kita seharusnya bisa belajar lebih bijaksana untuk kita bisa memilah mana yang masuk ke dalam pikiran kita dan mana yang kita tolak. Benar-benar kita tolak, no. Pikiran ini, cara berpikir ini, tontonan ini, omongan ini seharusnya tidak masuk ke dalam diri saya. Dan kita punya energi ilahi sekali lagi. Kita punya kemampuan, kita punya kuasa untuk kita bisa mengendalikan apa yang masuk ke dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini menunjukkan bahwa orang percaya perlu secara aktif untuk menjaga agar tidak hanya perasaan saja, kehendak saja, tetapi pikirannya. Dan misalnya ini dapat dilakukan dengan cara, misalnya mari kita batasi hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Hal-hal yang gosip, ya, itu tidak perlu masuk ke dalam hati kita. Pikiran negatif tentang seseorang yang ditularkan dari orang lain ke kita, kita bisa menolak itu dan kita bisa memilih untuk tidak mengizinkan pikiran itu masuk ke dalam pikiran kita. Lalu misalnya tontonan-tontonan berbau pornografi, yang sekali kita tonton itu akan melekat di dalam pikiran kita hampir seumur hidup kita. Kita bisa mulai untuk memilih dengan bijaksana. Kita bisa mulai memilah dengan bijaksana. Mana yang perlu masuk, mana yang perlu bertumbuh, dan mana yang tidak perlu. Atau misalnya kita juga menghindari informasi negatif yang disebarkan oleh media sosial. Ini sekarang banyak sekali ya, apalagi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ada begitu banyak informasi negatif yang mungkin berlalu lalang di dalam media sosial kita. Kita bisa memilih. Kita bisa bertindak dengan tenang, kita bisa bertindak dengan bijaksana untuk tidak membiarkan informasi itu mempengaruhi pikiran kita. Sekali lagi, pikiran yang dipengaruhi oleh hal-hal negatif itu akan membuat kita berkata negatif dan juga akan membuat kita bertindak secara negatif, yang tentunya ini jauh daripada kebenaran firman. Oleh sebab itu, marilah kita sekali lagi senantiasa menjaga pikiran kita dengan ketat dan penuh dengan kewaspadaan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan sesuatu, tindakan kita itu bisa mencerminkan firman Tuhan. Ya, ketika kita menjaga pikiran kita dapat dengan mudah untuk bisa kita menjadi pelaku firman. Sebab itu, mari sekali lagi kita menjaga pikiran kita dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari pikiranlah memancar kasih. Dari pikiran yang baik akan memancar sukacita. Dari pikiran yang baik akan memancar damai sejahtera. Dari pikiran yang baik akan memancar penguasaan diri yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulannya, kita bisa sekali lagi melihat bahwa akibat dosa, banyak orang seringkali mengalami kegagalan dalam berlatih berpikir seperti Kristus berpikir atau bahkan menjadi pelaku firman. Tetapi kematian Yesus di kayu salib menawarkan keselamatan yang juga membawa kita
tidak hanya kepada kehidupan yang kekal, tetapi masuk ke dalam sebuah proses pembaharuan di dalam Kristus, termasuk pikiran kita. Dan disiplin berpikir dapat menjadi sarana untuk melatih pikiran Kristus yang akan memampukan orang percaya untuk menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, disiplin pikiran diawali dengan kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Lalu langkah yang kedua, ada proses pembentukan pikiran melalui pembacaan Alkitab secara teratur. Lalu yang ketiga, melatih pikiran, kita belajar untuk berlatih atau berpikir sama seperti Kristus berpikir, terutama saat menghadapi masalah. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dengan yang lain, yaitu mari kita jaga pikiran kita dari hal-hal yang dapat mengotori pikiran kita, yang dapat membuat pikiran kita jauh daripada persekutuan dengan Allah. Dengan demikian, mari kita mulai mendisiplin pikiran kita dan jadilah pemenang dalam segala situasi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Biblical Night pada malam hari ini. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar tentang mendisiplinkan pikiran kita. Ya, supaya pikiran kita tidak berpikir hal-hal yang membuat kita sendiri ragu-ragu. Apakah itu tentang kuasa Allah? Apa itu tentang keberadaan Allah? Apa itu tentang kendali Allah dalam hidup kita, dalam keadaan sekitar kita? Kita sudah mendengar semuanya dan kita berdoa pada Tuhan supaya selain kita mengerti, tapi kita juga akan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara, sebelum kita akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan begitu jelas bagaimana kami dapat mendisiplin pikiran kami yang seringkali diganggu oleh kuasa iblis yang membuat kami ragu-ragu di dalam bertindak, di dalam berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari bukan hanya kami mengerti apa yang disampaikan, tapi berikan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, kami dapat melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba Tuhan yang sudah menguraikannya. Engkau berkati dengan berkat-Mu dari surga, dengan urapan-Mu sehingga kali berikutnya dia boleh lebih lagi diurapi oleh Tuhan di dalam membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan kalau kami sebentar akan berpisah satu dari yang lain. Kami akan beristirahat malam hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua, tapi Engkau menyertai kami dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan pertolongan Tuhan, dengan rahmat yang baru dari Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.